Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, yang percaya bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, Ku mau memujimu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu,
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sembah bagimu Tuhan yang hidup, yang kudus. Sembah Dia. Haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalir kuasa. Haleluya. Tuhan Terima kasih Yesus. mengalir kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran, yang kudus Tuhan bertata atas pujian kami. Yesus, Kami sembah Engkau Tuhan. ini setiap pujian dan persembahan kami ya Kami Tuhan. sembah Engkau Yesus. Hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu, bagimu ya Tuhan. Kau Yesus. Sembah
pujian kami bagi Raja di atas segala raja. Di setiap kami Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Sembah. yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagimu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini boleh memperingati Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Terima kasih buat kasih karunia yang besar yang boleh kami rasakan. Karena itu malam hari ini setiap kami membuka hati. Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, ibu-ibu. Ada juga bapak-bapak. Shalom. Puji Tuhan ya, kita merayakan Natal malam ini bukan cuma ibu-ibu tapi ada bapak-bapak. Saya yakin bapak-bapak yang datang itu karena pengen mengerti bagaimana istrinya. Amin. Tepuk tangan dong buat bapak-bapak yang datang. Haleluya. Iya saudara, malam ini tema firman Tuhan, tema Natal wanita adalah kasih karunia demi kasih karunia. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya, bahwa kita bisa menjadi orang percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Kita baca dulu bersama yuk, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita mulai baca saudara ya. Galatia 4 ayat yang keempat dulu sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, ayat berikutnya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudara, dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, setelah genap waktunya, kita tahu bersama dari zaman perjanjian lama ke perjanjian baru, itu ratusan tahun saudara. Ya, perjanjian lama itu manusia hidup di dalam dosa, Tuhan membuat hukum demi hukum demi hukum. Ya, hukuman Tuhan, hukum Taurat yang diberi kepada manusia itu adalah ya 10 hukum. Saudara tahu ya, jangan. Yang pertama apa? Jangan, ya nanti belajar lagi ya. Tapi kalau kita lihat 10-10-nya itu jangan semua loh. Ya, jangan ada padamu ada lain, jangan membuat patung menyerupai Allah, jangan berzina, jangan membunuh, ya,
jangan semuanya. Padahal sekarang ya ilmu parenting itu mengajarkan kita tidak boleh ngomong jangan sama anak. Ya nggak ibu-ibu? Ya kira-kira itu benar atau tidak? Ya ada satu video yang dibuat saudara sama satu selebgram kayaknya ya. Dia bilang saya akan mencoba ilmu parenting itu ya. Dia suruh anaknya lagi main handphone. Sudah jam 10 malam main game. Dek tidur. Kan enggak boleh bilang jangan toh. Dek tidur ya dek. Nanti besok mama bikinin sarapan yang enak ke sekolah. Asal sekarang adek tidur main game. Adek sayang tidur ya. Main game. Ya, pakai ilmu parenting zaman now. Tidak boleh bilang jangan kepada anak. Ya. Lalu ya suruh lagi, "Dek ayo nanti besok mama kasih uang jajan yang banyak." Main game. Dia bilang, "Kayaknya ilmu parenting zaman sekarang tidak bisa digunakan. Saya harus pakai yang tradisional." Dia ambil itu bulu ayam saudara. Yang ada rotannya kecil. Langsung dia bilang, tidur enggak? Kalau enggak kena ini loh. Jangan enggak nurut ya. Langsung HP-nya dimatiin, dia pergi tidur. Memang kata jangan itu saudara, ya enggak bisa kalau hari ini kita enggak ngomong jangan. Ya saya bilang perintah Tuhan aja 10 itu jangan semua loh. Ya jangan menyembah kepada Allah yang bukan Allah, jangan membuat patung, jangan membunuh, jangan berzinah, ya jangan begini, jangan begini. Tapi kita tahu bersama, ya 10 hukum yang dibuat itu manusia tidak bisa melakukan. Hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang berzinah nggak boleh selamat, harus langsung mati, dirajam pakai batu. Ya, jadi hukum Taurat begitu berat bagi manusia saudara, dan tidak ada satupun orang yang dapat melakukannya. Kalau kita berpegang kepada hukum Taurat, pasti semua kita tidak ada yang selamat. Sehingga semua manusia pasti berdosa dan masuk neraka. Makanya di sini dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus saudara. Setelah genap waktunya, Tuhan lama tidak berbicara. Manusia ada dalam masa kegelapan. Karena dari awal Tuhan sudah kirim nabi-nabi untuk berbicara. Musa diangkat beri hukum. Tuhan mengambil Elia. Tuhan pilih nabi-nabi di jalan perjanjian lama untuk berbicara kepada manusia. Tapi ternyata memang manusia itu sudah berdosa. Dan tidak ada satupun yang mampu lagi selamat. Saudara, karena itu dikatakan setelah waktunya. Ya, tetapi ya setelah genap waktunya Tuhan itu menunggu saudara. Dan Tuhan tahu, Allah itu tahu bahwa satu keadaan yang paling menyedihkan dari manusia itu adalah bukan dia nggak punya uang, bukan. Ya, kalau nggak punya uang masih bisa pinjol toh. Tapi di sini dilarang pinjol. Ibu-ibu jangan pinjol ya. Saya ini banyak melayani orang yang pinjol, aduh ya. Sampai kemarin ada yang mau bunuh diri gara-gara dipermalukan. Memang pinjol itu enak saudara. Ya nanti dapat WA, ya selamat Anda punya saldo 50 juta. Mau pinjem berapa? Syaratnya mudah, cuma foto pegang KTP. Nanti setelah itu fotonya beredar semua kemana-mana, dipermalukan sampai ada yang gak kuat kemarin mau bunuh diri. Ya minum obat tidur saudara, ya untung gak mati. Malunya itu loh, mau bunuh diri gara-gara utang gak mati lagi. Kalau mati kan ya sudah ya, ini gak mati Tuhan, amin. Waktu kita ini jauh dari Allah, hubungan kita rusak dengan Tuhan, disitulah saudara kita ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Ketika ada pencobaan, ada masalah, tetapi hubungan kita dengan Tuhan dekat, itu sumber kekuatan bagi kita, katakan amin. Ya, mau suamimu selingkuh, mau engkau tidak punya duit, selama engkau punya hubungan dengan Tuhan itu dekat, maka Tuhan akan beri engkau kekuatan. Ya, yang kemarin disaksikan, saya saksikan ya beberapa minggu yang lalu di sini seorang ibu 29 tahun berdoa buat suaminya. Penjudi,
ya apalagi narkoba, terakhir sudah menikah dengan perempuan lain, punya anak 2 lagi. Ya, tapi karena istrinya dekat dengan Tuhan, dia tidak memilih cerai. Dia memilih melakukan kehendak Tuhan, dia berdoa, dia bersyafaat bagi Tuhan. Dia punya hati yang mengasihi suaminya. Bayangkan saudara, jarinya aja putus loh, jari kakinya putus dibuat suaminya. Gara-gara ketahuan dia selingkuh. Putus, akhirnya istrinya dirawat di rumah sakit, pendarahan hebat. 3 hari keluar dari rumah sakit, dia ketemu suaminya di rumah, dia peluk suaminya saudara. Coba apa yang memampukan orang bisa seperti itu? Karena dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan itu tahu, Allah itu tahu bahwa keadaan terburuk dari seorang manusia itu adalah ketika dia terpisah dari Tuhan. Ketika hubungan kita itu terpisah jauh dari Tuhan. Makanya dikatakan setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Yesus Kristus itu datang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, Maria itu takluk kepada hukum Taurat, seorang perempuan, dia takluk pada hukum Taurat, ya, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, ya, supaya kita diterima menjadi anak. Dikatakan di sana, dan karena kamu, ya, adalah anak, maka Allah itu telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Wow enggak saudara? Wow, karena kita ini diangkat jadi anak Allah, Tuhan Allah menyuruh roh anaknya itu di dalam hati kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada dalam hidup kita loh. Itu roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Apakah roh itu tidak sanggup memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi masalah? Yesus aja dibangkitkan dari kematian. Apalagi kalau cuma kita ini masalah-masalah yang ringan-ringan. Ya makanya dekat dengan Tuhan saudara. Dikatakan kita ini membutuhkan kasih karunia. Saya percaya. Ya, ibu itu bersaksi, dia bilang, Bu Debi saya bersyukur. Karena saya mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak memilih untuk bercerai. Saya itu mendengar semua nasihat dari keluarga, dari teman, semua berkata, kamu tuh goblok banget ya, bertahan sama laki-laki, sama suami yang seperti itu. Apa yang kamu dapatkan? Memang kalau mau dipikir bodoh saudara. Tapi ingat, peperangan kita di dunia ini bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Lawanmu itu bukan suamimu, bukan darah dan daging. Lawanmu itu bukan mertuamu, amin. Lawanmu itu bukan menantumu, itu darah dan daging. Tapi lawan kita dikatakan adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Roh yang menguasai suamimu itu musuhmu. Makanya ketika kita ini sedang diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, saudara tetaplah percaya bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Sebab itu saudara, orang yang sudah menerima roh anaknya itu dalam hatinya, dia diberi kemampuan. Ya, kemampuan untuk apa? Untuk bersyukur dalam tekanan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk berjuang melakukan firman dan kehendak Bapa. Ketika roh itu ada dalam diri kita, kita diberi kemampuan saudara. Lo dikatakan lo dia menyuruh roh anaknya itu masuk ke dalam hati kita loh. Jadi kalau kita punya roh Kristus, roh kudus dalam hidup kita, kira-kira kita masih ada kepahitan gak di hati? Halo, kenapa kita tuh tidak mampu menghadapi persoalan dan tantangan? Karena yang ada dalam hati kita bukan roh Tuhan seringkali. Tapi roh lain. Ya, bukan roh kudus tapi roh halus. Ya, kalau roh halus tuh bahaya saudara. Makanya ada ibu-ibu yang mau bunuh suaminya. Yaitu karena bukan roh Kristus tapi roh halus. Saya pernah cerita dulu saudara, seorang ibu dia mau menceraikan suaminya. Lalu dia dengar khotbah saya. Lalu dia datang, dia bilang, Bu Debi
saya ini mendengar khotbah ibu. Saya tadinya sudah berniat menceraikan suami saya. Karena saya udah gak tahan bu, dia selingkuh di depan mata saya. Yang terakhir bu, dia tidur dengan pembantu di rumah saya sendiri. Dan itu terang-terangan. Bayangkan ibu-ibu ya, itu wah luar biasa. Saya sudah tidak tahan bu, ya lalu akhirnya dia cerita. Lalu ya sudah, saya punya satu kelompok teman. Hati-hati kalau berteman ibu-ibu, engkau jangan berteman dengan komunitas yang salah. Ya saya punya satu kelompok arisan lah, teman saya cerita bu, mereka bilang ngapain? Lu gak usah sakit hati kalau suami selingkuh, itu benar. Tapi yang lanjutannya gak benar. Ya lu juga bisa selingkuh, lu juga kan masih muda. Ya jadi ngapain lu pikirin? Gak usah dipikirin, hari gini mana ada suami yang gak selingkuh. Ibu-ibu mungkin ada yang pernah dengar nasihat seperti itu dari teman. Saya mau bilang segera tinggalkan teman yang seperti itu. Itu bukan roh kudus tapi roh halus. Ya bukan roh kudus tapi roh kuda liar, itu yang begitu. Ya hati-hati loh, berteman itu bisa membawa kita kepada kekudusan tapi bisa juga menghancurkan hidup kita, membawa kita kepada penyesatan. Loh bener, dia ini tadi ibu yang lugu saudara. Tapi waktu dia berteman, temannya bilang, hello hari gini, lu masih pusing sama suami selingkuh. Hei lu cantik, lu masih muda, lu juga bisa dapat selingkuhan yang lebih ganteng dari suamimu. Hati-hati. Lalu dia telepon saya dan saya bilang, terus bu. Tapi sekarang ibu ya saya sudah gak peduli bener. Saya gak peduli dengan suami saya karena memang saya punya selingkuhan. Ya, dan selingkuhan saya itu juga suami orang. Ya, saudara lihat ya, iblis itu kalau menghancurkan ya. Iblis itu kerjanya luar biasa loh. Dia tidak hanya menghancurkan yang satu, tapi dari kehancuran ini dia menghasilkan kehancuran yang lain. Mengerikan, itu cara kerja iblis saudara. Yang di sini rumah tangga hancur, anak-anak hancur. Lalu di sana balas dendam. Dia di sini juga ganggu suami orang. Lah kalau istrinya tahu, hancur lagi keluarga ini. Lalu istrinya sana juga lu pikir cuma lu yang bisa selingkuh. Gua juga selingkuh. Terus rantai ini kapan bisa selesai putusnya? Ya kita lah yang harus berdiri di atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan supaya kita bisa membawa kemenangan karena ada roh Allah dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Jangan mau kalah dengan strategi iblis hari-hari ini. Kita harus menang karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada kita di dalam roh Kristus anaknya itu yang ada dalam hati kita. Saya bilang, ibu kapan selesainya bu? Kasihan anak-anakmu yang melihat suami istri ini terus hidup dalam dosa dan perselingkuhan. Ya, lalu akhirnya dia bilang gini, makanya Bu Debbie saya itu dengar khotbahnya ibu, saya jadi takut bu, saya takut masuk neraka. Saya bilang puji Tuhan kalau kau masih takut itu berarti masih ada Roh Kudus yang bicara. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Yaitu dia bilang, tadinya saya mau bunuh suami saya bu. Ya saya mau kasih racun di minumannya. Tapi saya takut bu, nanti saya masuk ya kantor polisi. Dia gak takut masuk neraka, dia takut masuk kantor polisi. Ya mengerikan saudara hari-hari ini ya. Saya bilang kantor polisi kau cuma dihukum sebentar. Tapi neraka itu penghukuman kekal loh Bapak Ibu. Penghukuman kekal itu neraka gak ada ampun. Lalu saya bilang bu, ya ibu, saya yakin ibu menelpon saya ini bukan secara kebetulan. Tapi Tuhan pilih ibu sehingga ibu bisa menghubungi saya. Sekarang ini saya cuma mau bilang, kalau ada satu orang dalam rumah tangga yang masih mau bergumul supaya rumah tangga itu diselamatkan Tuhan. Maka tidak ada perkara yang mustahil, ibu dan bapak bisa dipulihkan. Sekarang ibu harus berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Minta supaya suamimu itu dilepaskan dari roh kenajisan. Saya bilang begini bu, kita perlu melihat orang itu dari cara pandang Kristus loh. Suamimu itu saya yakin hidupnya juga gak bahagia hidup dalam perselingkuhan. Saudara pikir bapak-bapak itu kalau hidup dalam perselingkuhan itu bahagia? Enggak loh saudara, karena ada dosa yang mengejar. Mungkin juga ada ibu-ibu di sini yang pernah merasakan berselingkuh. Enggak usah angkat tangan. Ya, enggak usah angkat tangan terus bilang iya betul itu bu. Ya, ada kolam baptisan di belakang. Nanti saya baptis ulang di hotel sana. Saya rendam 25 menit.
Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Mengerikan saudara ya. Itu orang hidup dalam dosa itu tidak bahagia. Saya yakin suami-suami yang hidup dalam dosa itu juga nggak bahagia saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Rohnya itu menjerit sebenarnya. Nah kalau kita mau melihat dari cara pandang Tuhan, roh dan kasih karunia Allah memampukan kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Sehingga waktu suamimu selingkuh, engkau berkata, Tuhan kasihan, aku tahu suamiku itu tidak bahagia dengan selingkuh. Ada roh yang mengikat dia. Dia sedang berjalan kepada kebinasaan. Dia membutuhkan satu tangan yang harus mengangkat dia dan membawa dia kembali kepada kasih karunia itu. Amin. Dan siapa itu? Ya istrinya. Saya berulang kali ngomong, ibu-ibu jangan datang sama saya suruh saya berdoa buat suamimu. Saya tidak mungkin berdoa buat suamimu. Karena saya tidak mencintai suamimu. Amin. Enak aja ya. Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Nah bagaimana hati yang hancur berdoa buat suami? Karena ada cinta. Ya, saya tidak mungkin berdoa buat suamimu, Tuhan berkati Pak Joni Tuhan. Ya, berkati Joni Tuhan, tarik dia kembali Tuhan. Saya berdoa sambil nangis-nangis buat Joni, suami saya lewat. Siapa itu Joni? Yang ada rumah tangga kami berantakan gara-gara saya berdoa buat suami ibu-ibu. Saya selalu bilang, saya tidak akan berdoa buat suamimu. Ya, kaulah yang harus berdoa. Karena Yesus berkata, tangisilah dirimu dan keluargamu. Bukan pendeta yang mau menangis saya, Pak Michael, kita tidak akan menangis. Kenapa? Ya karena saya tidak cinta sama suamimu. Amin ibu-ibu. Masalahnya sekarang saya ngomong begitu, ada ibu-ibu bilang, masalahnya ibu saya juga sudah tidak cinta sama suami saya. Wah ini celaka saudara ya, celaka 12 pas. Kenapa? Karena hati saya sudah tawar bu. Emang cuma roti yang bisa tawar? Masih bisa kalau sudah tawar gitu beli coklat, dikasih coklat sama semir, ya enak saudara. Jangan biarkan hatimu tawar saudara. Makanya Alkitab bilang jangan tawar hati. Ya bahaya memang, kalau sudah terlalu sering disakiti jadi tawar. Ya sudah gak peduli lagi, kau mau apa juga terserah kau. Jangan ibu-ibu minta sama Tuhan. Kasih karunia itu memampukan kita. Kenapa? Alkitab berkata istri itu teman pewaris kerajaan Allah oleh suami. Jadi kita ini harus masuk surga bersama sama suami kita, amin. Ya gak boleh sendiri-sendiri karena kita ini teman pewaris loh. Nanti kalau suami kita gak masuk surga, kita di pintu surga ditanya loh. Suamimu mana? Nggak tahu tuh. Ya, malaikat bilang, kamu itu baca Alkitab enggak ya? Istri itu teman pewaris kerajaan Allahnya suaminya. Lah kau enggak boleh masuk surga sendiri. Mana suamimu? Kau kan penolong, kau pendoa. Kenapa kau enggak berdoa bagi suamimu selama dia ada di dunia? Kita akan ditanya loh ibu-ibu. Ya, jadi mulai sekarang ambil satu komitmen, Tuhan aku akan bergumul bagi suamiku. Ya, aku akan bergumul bagi dia. Aku akan berdoa karena kasih karunia Tuhan memampukan kita memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Dalam segala perkara, kenapa saudara? Yang manusia butuhkan tuh kasih karunia. Kita semua harus mengalami Natal secara pribadi. Kita nggak hanya memperingati Natal Yesus datang ke dalam dunia, tapi kita semua harus mengalami Natal secara pribadi, yaitu Yesus lahir dan Tuhan memberikan roh itunya di dalam hidup kita. Yaitu yang Rasul Paulus bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk orang berdosa dan di antara mereka yang paling berdosa itu adalah aku. Tetapi justru karena aku ini banyak dosa, Yesus Kristus menunjukkan kasih karunia-Nya dalam diriku yang berdosa ini, supaya aku dibenarkan dan aku diubahkan dan kemudian aku menjadi contoh bagi orang lain yang kemudian aku bawa juga untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan,
kita diselamatkan supaya kita menyelamatkan orang lain. Yesus berkata dia datang bukan untuk orang yang benar. Sebab bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Bagaimana kita bisa sembuh? Yang pertama kita harus sadar bahwa kita ini sakit. Jadi kita perlu dokter. Tapi banyak orang itu tidak merasa sakit. Padahal dia sakit. Ya, apa yang sakit? Jiwa. Ibu-ibu sedikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung itu sakit jiwa. Ya, dan kita perlu Tuhan. Amin. Tapi merasa dulu sakit, baru datang sama Tuhan supaya Tuhan bisa masuk dalam hati kita. Kalau kita nggak merasa sakit, orang itu kalau nggak rasa sakit, saudara, ya nggak bisa. Biar kita suruh ke dokter, kamu sakit. Dia bilang, enggak, aku nggak sakit. Padahal semua orang tahu dia sakit. Tapi dia bilang, enggak, saya nggak sakit. Hari ini kita semua mau bilang, Tuhan kami ini sakit Tuhan. Kami butuh kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam kasih karunia itu kita bisa berdiri teguh, saudara. Kita lanjutkan sedikit saja ayatnya. Ya, ayat yang berikutnya kayaknya ayat yang ke-8. Kita nih berseru ya Aba ya Bapa ya. Lalu dikatakan saudara, dan ayat yang ke-8 Galatia pasal 4 tadi kita lihat. Ya, dahulu ketika kamu apa? Tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah huruf kecil, Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi ayat yang berikutnya ayat yang ke-9 dikatakan kita baca bersama. Tetapi, baca bersama dengan suara keras. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Karena tidak semua orang yang mengenal Allah itu akan dikenal Allah. Jadi yang terpenting di hidup ini adalah bagaimana kita dikenal Allah. Jangan cuma ngaku-ngaku. Karena Yesus berkata banyak orang nanti akan ngaku-ngaku. Tuhan aku mengenal engkau loh. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Tuhan bilang aku enggak kenal kamu. Makanya ayat ini berkata bagus banget. Ya, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Berapa banyak yang mau dikenal Allah, saudara? Kita bukan hanya pede mengenal Allah, tapi Allah mengenal kita. Karena itu dia datang membawa kasih karunia. Dikatakan di sana Rasul Paulus bilang, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Roh Kristus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Jangan engkau memperhambakan diri lagi kepada roh-roh dunia yang miskin. Roh sakit hati, roh kepahitan, roh kekecewaan, roh pertikaian, roh perpecahan. Mari kita berkata, Tuhan kasih karunia memampukan kami untuk kami dibebaskan dari semua roh-roh yang miskin itu. Roh-roh dunia yang miskin, roh-roh dunia yang lemah itu. Kita bukanlah wanita-wanita yang lemah, tapi kita adalah wanita-wanita yang gagah perkasa. Sebab Kristus sudah ada di dalam hati kita. Amin. Jangan mau dikalahkan oleh roh-roh dunia itu, saudara. Waktu kau dikatakan oleh setan begini, kamu itu enggak disayang suamimu loh. Ngapain kamu itu masih gini? Bilang, roh dunia yang lemah dan miskin. Aku ini punya roh Allah dalam diriku. Dan aku akan berdoa bagi suamiku. Sebab sekarang dia masih diperbudak. Dan aku akan berdoa supaya dia dilepaskan. Saudara, ingat peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh dunia yang miskin. Karena itu ibu-ibu kita yang sudah menerima kasih karunia itu, biarlah kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini tidak akan lama lagi. Kita sedang ada di hari-hari penantian, hari-hari yang terakhir. Mari kita tetap kuat sampai kita menyelesaikan pertandingan iman kita sampai di garis akhir. Saya ingin kita semua bangkit berdiri bersama. Saya undang para imam musik. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan,
untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau berkata, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu itu yang sanggup memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Bilang pada Tuhan, anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, anugerah-Mu kami perlu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, yes Lord. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih karunia adalah anugerah Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia membawa kasih karunia itu, sehingga kita bisa berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan. Biar hari ini kita semua datang katakan, Tuhan, kami bersyukur buat kedatangan-Mu ke dalam dunia. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia itu dalam hidup kami. Karena itu malam ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kasih karunia Tuhan melimpah di hidup kami. Allah memberikan roh anaknya itu di dalam hati kami. Sehingga oleh roh itu kami berseru, ya Abba, ya Bapa. Kita punya Bapa saudara, Engkau punya Bapa yang bertanggung jawab. Malam ini saudara datang kepada Bapa itu dan katakan, Tuhan, kami bersyukur kami dapat berseru kepada Bapa. Kasih karunia itu memampukan kami untuk memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Bahwa setiap masalah yang kami hadapi, setiap tantangan yang kami hadapi, itu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Hamba berdoa untuk para wanita-wanita-Mu Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang perkasa di dalam Tuhan. Kami akan berdiri dengan roh yang ada dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang menjamin kemerdekaan dan kemenangan itu di pihak kami. Terima kasih Tuhan.
Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.